45 tahun mengalami nyeri tumpul di pinggang kanan selama sebulan, disertai kaki, tangan kebas, tidak demam, dan semakin parah saat digunakan bekerja dan berdiri terlalu lama. Monitoring adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk memastikan suatu program berjalan sesuai rencana serta untuk menumbuhkan dan mengatasi suatu masalah. Monitoring ada dua jenis, yaitu monitoring fisik dan monitoring psikologis. 1. Monitoring fisik mencakup pengamatan terhadap tanda-tanda vital, tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, atau saturasi oksigen. 2. Monitoring psikologis yaitu mengamati tanda-tanda kecemasan yang berlebihan pada pasien. Penting untuk kita selalu menenangkan pasien selama prosedur pemeriksaan berlangsung agar pasien selalu merasa tenang dalam prosedur. Sebelum melakukan pemeriksaan radiografi, alangkah baiknya kita mengetahui tahapan-tahapan monitoring sebelum pemeriksaan. Yang pertama adalah monitoring peralatan radiologi. Memastikan meja pemeriksaan dalam keadaan bersih. Selanjutnya, mengatur luas kolimasi dan faktor eksposi seoptimal mungkin. Mempersiapkan peralatan pemeriksaan dan pembuatan foto radiografi. Selanjutnya, memposisikan pasien sesuai teknik pemeriksaan. Tolong misalkan ke meja pemeriksaan, saya bentuk kakinya, ya seperti lepas, bisa tiduran, ya, kaki ditekuk ya, tangannya bisa ditanam di garis seperti ini. Oke. Dan operasionalkan peralatan radiologi sesuai dengan SOP. Selanjutnya, memberikan proteksi radiasi kepada pasien dan diri sendiri, yaitu dengan menggunakan apron. Melakukan penjaminan dan kendali mutu, serta merawat dan memelihara pesawat radiologi secara rutin. Interaksi awal antara radiografer dan pasien sangat penting karena hal ini memengaruhi kenyamanan dan rasa aman pasien. Sikap ramah, empati, dan tidak menggurui juga termasuk bagian dari humanisme dalam pelayanan kesehatan. Radiografer perlu menyapa pasien, menanyakan identitas pasien secara lengkap dengan sopan, dan memperkenalkan diri secara lengkap. Atas nama Ibu Syifa. Selamat pagi, dengan Ibu Syifa. Iya, perkenalkan saya Nabila, radiografer yang kali ini akan memeriksa Ibu. Anamnesa dilakukan untuk menentukan teknik pemeriksaan. Radiografer melakukan teknik anamnesa yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Isi anamnesa yaitu 1. Keluhan utama, lama keluhan, riwayat penyakit, riwayat operasi, serta kemampuan pasien dalam berdiri maupun menahan napas. Selanjutnya, monitoring kondisi pasien. Monitoring kondisi pasien meliputi 1. Apakah pasien merasa cemas? 2. Apakah pasien mampu berdiri? 3. Apakah pasien membutuhkan alat bantuan atau tidak? Jika boleh tahu, boleh disebutkan nama dan tempat tanggal lahir Ibu? Nama saya Syifa Ramadhani, tanggal lahir saya berapa? 6 November 1988. Baik. Kalau boleh tahu, keluhannya apa ya Bu? Ini Mbak, saya itu udah sakit pinggang, udah sebulan ini, makanya saya periksa nih. Di bagian kanan atau Di bagian kanan Mbak. sebelumnya pernah ada keluhan lagi seperti ini? Nggak ada sih Mbak. Baru kali ini berarti ya? Iya. Ada Ibu punya alergi obat? Nggak ada juga. Oke, baik.
Radiografer wajib memberikan informasi terkait tahapan dan prosedur dalam pemeriksaan agar pasien mengetahui apa yang akan dilakukan. Lalu, dalam teknik penyampaian informasinya, radiografer sebaiknya tidak menggunakan istilah medis yang mungkin saja kurang dapat dipahami oleh pasien, melainkan menggunakan bahasa yang sederhana, lalu didukung dengan bahasa tubuh, dan mengulangi informasi yang telah disampaikan agar pasien dapat benar-benar memahami apa yang akan dilakukan dalam pemeriksaan tersebut. Baik, akan dilakukan pemeriksaan sekarang, dan untuk pendampingnya boleh menunggu di ruang tunggu. Kalau saya nemenin ibu saya di sini aja nggak apa-apa nggak mbak? Soalnya saya kasihan nih sama ibu saya, udah tua juga. Khawatir nggak mbak? Boleh nggak? Untuk prosedurnya yang boleh ada di ruangan ini hanya pasien saja. Jadi untuk meminimalisir radiasi, jadi penunggunya boleh tunggu di ruang tunggu. Nanti kalau ibu saya kenapa-napa gimana? Ini ibu satu-satunya mbak. Iya, buat Kasihan saya. aman kok, pasti Aman kan? aman di sini. Tapi aman kan? Nanti kalau kenapa-napa gimana? Aman ya, aman ya ibu. Ya udah tak tinggal dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa panggil aku teh. Semangat ya ibu. Jagain ibu saya ya. Ya, baik mbak. Jaga ibu. Pemeriksaannya lama nggak sih mbak? Nggak akan lama bu. Jadi setelah ini ibu langsung diposisikan dan akan langsung ditindak. Oke. Penataan posisi pasien harus dilakukan dengan ramah dan sabar untuk mengurangi kecemasan. Radiografer juga harus selalu meminta izin sebelum menyentuh pasien, menjaga privasi pasien, tidak terburu-buru, dan memvalidasi kenyamanan pasien. Terima kasih ya bu. Buat bantuin. Maaf bu, kakinya saya bantu untuk cukup ya. Posisi tangannya bisa di sebelah kiri. Baik, saya akan expose di ruang sebelah ya bu. Ibu jangan bergerak, tetap di sini. Nanti saya akan kasih aba-aba untuk tarik nafas, hembuskan, lalu tahan sebentar ya bu. Ini mbak. Monitoring saat expose sangat penting untuk menjaga pasien agar tetap pada posisi yang benar, memberi instruksi napas dengan jelas, menjaga keselamatan radiasi, menghindari gerak yang menyebabkan moisture atau fog. Radiografer berkomunikasi dengan tegas dan lembut. Baik ibu, bisa ikuti aba-aba saya. Tarik nafas, hembuskan, tahan sebentar. 1, 2, 3. Boleh hembuskan kembali ibu. Baik ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Nanti hasilnya akan dianalisis dulu oleh dokter radiolog. Setelah itu baru boleh diambil di administrasi. Saya bantu ibu. Terus apa ibu? Makasih ya mbak. Iya bu, semoga cepat sembuh ya bu. Hati-hati di jalan. Ya, makasih mbak. Ya. Setelah pemeriksaan radiologi selesai dilakukan, radiografer bertugas memberikan penjelasan kepada pasien bagaimana proses selanjutnya, yakni hasil pemeriksaan yang akan dianalisa oleh dokter. Pasien diinformasikan bahwasanya hasil radiografi dapat diambil di bagian administrasi apabila sudah dievaluasi oleh dokter. Selain itu, radiografer memberikan edukasi ringan yang relevan dengan keluhan pasien untuk membantu pemahaman kondisi dan perawatan medis di rumah. Radiografer juga menyampaikan pasien untuk segera berkonsultasi kepada dokter radiolog ataupun dokter klinis apabila keadaan semakin memburuk. Pendekatan komunikasi yang hangat dan informatif ini memastikan pasien merasa mendapatkan perhatian dan dukungan selama proses pemeriksaan radiologi berlangsung hingga pemeriksaan medis selanjutnya.